Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuratika Melani dengan NIM 1814200136. Perbankan Syariah D semester 5. Saya di sini akan menjawab soal ujian akhir semester. Untuk soal yang pertama yaitu terdapat berbagai tantangan dalam perdagangan internasional yang dihadapi oleh Indonesia. Menurut Anda, tantangan apa sajakah yang ada di Indonesia terkait perdagangan internasional dan bagaimana jelaskan cara mengatasi tantangan tersebut? Jawaban yang pertama adalah tantangan yang dihadapi adalah mengembalikan kepercayaan terhadap organisasi perdagangan dunia dan sistem perdagangan multilateral yang membutuhkan waktu. Hal ini dikarenakan berbagai negara lebih menekankan pada pendekatan kesepakatan bilateral dan rasional. Tantangan berikut adalah kebijakan-kebijakan yang bermasalah. Indonesia harus berhati-hati untuk menetapkan kebijakan perdagangan atau ekonomi yang mungkin direspon dengan hukuman oleh negara lain atau dibawa ke dispute, baik dalam konteks WTO atau perjanjian lainnya. Untuk soal yang kedua adalah jelaskan kronologis krisis moneter di Indonesia yang terjadi di era tahun 1998 serta paparkan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi akar kritis ekonomi di Indonesia. Jawabannya adalah pada Februari 1998, Presiden Soeharto memecat Gubernur Bank Indonesia pada saat itu. Akhirnya Presiden Soeharto dipaksa mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Mulai dari sini krisis moneter Indonesia memuncak. Berubahnya kondisi ekonomi di Indonesia menjadi terpuruk pada 1997 sampai 1998. Terdapat beberapa kelemahan utama, yaitu 1. Sistem keuangan yang terbuka namun tidak didukung oleh pengawasan yang baik. 2. Nilai tukar mata uang tetap yang efektif. 3. Aliran dana investasi asing yang masuk secara besar dan cepat, terutama pinjaman jangka pendek. 4. Penyebab krisis ekonomi di Indonesia. 1. Stok utang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek telah menciptakan kondisi yang tidak stabil. 2. Terkait erat dengan masalah di atas adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan Indonesia. 3. Sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula. 4. Perkembangan situasi politik telah menghangat akibat krisis ekonomi dan pada gilirannya memperbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri. Soal ketiga yaitu asumsikan bahwa tingkat pendapatan Indonesia naik lebih tinggi dibandingkan tingkat pendapatan Malaysia. Jika faktor lain berubah, bagaimana hal ini dapat mempengaruhi permintaan Indonesia terhadap rupiah, penawaran ringgit Malaysia, dan nilai keseimbangan ringgit Malaysia? Jawaban nomor 3. Perubahan nilai tukar adalah perubahan nisbah harga antara mata uang suatu negara dengan negara. Perubahan kurs disebut dengan depresiasi dan apresiasi. Depresiasi adalah kenaikan harga valuta asing dalam satuan mata uang domestik akan membuat harga-harga barang domestik menjadi lebih murah bagi pihak luar negeri, sedangkan apresiasi adalah penurunan harga valuta asing dalam satuan mata uang domestik akan membuat harga-harga barang domestik menjadi lebih mahal bagi pihak luar negeri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.